pemirsa, masih di program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih sama Bu Widya selaku Ketua Yayasan SDIT Al-Kausar. Sebelumnya kita sedikit ngebahas soal PPDB gitu ya, antusias yang sangat luar biasa pemirsa nih. Baru awal pembelajaran 1 bulan, bahkan nih SDIT Al-Kausar sudah membuka PPDB baru untuk tahun depan. Ini antusiasnya luar biasa sekali, udah 16 orang yang daftar. Baik, nah ini Bu Widya, ini kan tadi kan di tahun-tahun sebelumnya aja gelombang 1 bahkan sudah hampir terisi penuh 80%-an gitu ya. Nah ini mungkin kemungkinan misalkan antusiasnya banyak nih Bu, di luar prediksi 75, ada kuota tambahan nggak? Atau mungkin di gelombang 2 atau di gelombang 1 udah 75 orang ya udah ditutup aja, atau seperti apa Bu? Iya, kalau kita kan memang gedung kita cukup untuk 3 kelas ya, berarti kan 1 kelas 25. Jadi kalau di gelombang 2 ini kita, atau di gelombang 1 sudah full, itu biasanya kami sudah tutup, tidak membuka lagi. Makanya terakhir misalnya tahun kemarin, misalnya di kelas di gelombang 1 sudah 55, berarti kami gelombang 2-nya sisa dari gelombang 1 itu. Gitu. Jadi ibu-ibu yang ingin bertanya dan datang langsung ingin mendaftar, silakan saja datang ke sekolah untuk melihat program-program apa saja sih yang ada di sekolah kita, dan bisa-bisa langsung mendaftar. Iya, gitu. Tertarik ya? Iya, karena kan dari Agustus, tetapi Desember baru tes psikotesnya. Kita kumpulkan dulu. Kan kadang orang tua tanya, loh nanti kalau Agustus kita daftar, nanti Desembernya Agustusnya ada, maksudnya Agustusnya harus tes. Enggak, kita kumpulkan dulu berapa orang, nanti baru Desembernya kita tes, kemudian dinyatakan lulus, baru mereka proses pembayaran dan disebut sebagai calon siswa dari SDIT Al-Kausar. Oke, jadi ada tes psikotesnya dulu ya. Ada tesnya apa aja tuh Bu? Tesnya sih mudah, tes psikotes aja, karena kami tidak ada tes calistung, tidak ada tes baca tulis hitung, tapi kami cukup dengan psikotes untuk melihat kemampuan anak itu sudah mandiri belum ketika masuk ke SD. Kan yang utama adalah kemandiriannya, udah siap bahwa mereka peralihan dari TK ke SD, mereka sudah bisa kalau diantar ke sekolah nggak perlu orang tuanya ke atas gitu, jadi cukup di bawah, nanti dianya dengan senang naik ke atas bawa tasnya, dan ibunya cukup dadah aja di bawah gitu. Itulah kan kalau misalnya kalau TK kan harus sampai ini kelas, ini peralihannya aja. Oke, baik. Berarti kalau misalkan memang gelombang 1 udah full gitu, tidak bisa dibuka lagi ya, karena memang SDIT Al-Kausar ini mengedepankan kualitas gitu ya, kualitas dari setiap siswanya gitu. Jadi ini ayah bunda langsung aja buruan daftar. Nah Bu, mungkin ayah bunda di rumah yang tertarik, aduh gimana nih ya cara daftarnya ke SDIT Al-Kausar gitu, dan lokasinya di mana. Nah ini bisa dikasih tahu dong Bu ke pemirsa BRTV di rumah gimana caranya daftarnya? Ya, alhamdulillah kami berada di perumahan Cikarang Baru, Jalan Komodo 1A, di dekat dengan perumahan Puma. Dan bagi yang bertempat tinggal di Cikarang Baru, insya Allah tahu di mana letaknya SDIT Al-Kausar. Dan di dalam pendaftarannya juga bisa secara online, bisa secara offline datang ke sekolah kami, dan nanti akan kami berikan informasi terkait program-programnya, dan ayah bunda semua bisa bertanya semua, dan kemudian bisa survei juga apakah sarana dan prasarananya betul yang sudah di share ya, di-share di brosur gitu. Jadi bener nggak nih AC gitu kan ya, bener nggak nih milik sendiri, bener nggak nih ada lapangan futsal gitu ya. Jadi bisa langsung, kan lebih baik memang sih biasanya kalau survei orang tua langsung kan survei langsung ke sekolah gitu. Tetapi kalau misalnya ingin bertanya lewat WA, biasanya kami jawab juga dari adminnya, kami jawab, kemudian kami kasih kalau bertanya, oh gimana di map ya kita kasih. Dan kalau bisa lihat itu juga bisa lihat di medsos kami, di IG, di
Facebook ya, kemudian ada di WA kami dan ada di website kami. Kegiatan semua dan profil sekolah ada di situ semua. Lengkap ya di Lengkap sana semua. ya. Jadi orang tua bisa, oh ternyata memang ini benar ya kegiatannya. Iya. Kan kadang-kadang kalau kita hanya informasi aja tapi tidak ada bukti. Tapi kami insya Allah semuanya ada di dalam website kami, kegiatan-kegiatan. Gitu. Jadi kalau mau tahu informasi soal SD Telkausan nggak usah susah ya. Di websitenya ada. Kalau pengen survei langsung buat ngecek fasilitasnya langsung boleh loh. Baik, ini pokoknya ini seputar soal SD Telkausan. Nah, ini penerimaan PPDB ini biasanya syarat-syaratnya apa aja Ibu? Biasanya dari umur nih. Biasanya ayah bunda ini kalau misalkan di SD Telkausan apalagi swasta umurnya berapa tahun sih minimal gitu? Kalau di SD swasta biasanya itu dia ketika tanggal 1 Juli dia berusia 6 tahun. Minimal ya? Minimal. Sudah berusia 6 tahun, kemudian tes psikotesnya istilahnya dari psikolognya menyatakan sudah mampu, biasa kita langsung terima. Dan kemudian setelah itu biasanya ayah bundanya wawancara dulu nih terkait pembayaran, terkait misalnya bertanya tentang fasilitasnya, programnya dengan kami, yayasan dan kepala sekolah. Dan akhirnya diterima dan baru melakukan proses pembayaran. Gitu. Jadi memang ada obrolan dulu ya sebelumnya ya dari pihak orang tua nih kira-kira bayarnya segini segala macam diinformasiin dulu ya di awal ya Bu ya. Karena di proses wawancara itu biasanya orang tua bertanya untuk jumlah uang misalnya contoh 13.800.000 kami jika lunas ada diskon tidak gitu. Biasa kami jelaskan. Kemudian jika rumahnya ada di Rusa contoh ya ada diskon nggak? Nanti kami akan jelaskan detail. Oke, jadi memang kalau misalkan memang ada diskon dan lain sebagainya akan ditransparansi pas hari itu juga ya. Kami akan buat nih Ibu, nanti Ibu diskonnya seperti ini, silakan Ibu pembayaran ke TU, setelah itu boleh ditransfer, boleh Ibu cash gitu. Tapi rata-rata banyak kan transfer. Karena dari jauh ya. Oke, baik. Nah, ini biasanya kalau misalkan sudah daftar nih gitu ya, sudah menjadi calon siswa. Nah, biasanya dapat apa aja dari uang yang memang dibayarkan, Bu? Dapat seragam kah atau apa dan lain sebagainya yang didapat? Ya, alhamdulillah dapat seragam. Seragamnya itu banyak, Mbak. Ada 5. Pertama misalnya seragam merah putih, seragam olahraga, seragam ciri khasnya El Kausar, ada 3. Kemudian 3, terus merah putih, terus olahraga ada 5 seragam, ada kalau kelas 1 dapat tasnya, terus buku-buku pelajaran, topi juga dapat, atribut topi ya kan untuk semuanya hari Senin sampai hari Jumat itu mereka juga dapat topi, tas juga dapat, dan buku pelajaran juga dapat. Sarana dan prasarana juga pasti kan, pastinya. Jadi untuk uang seragam, insya Allah semua ketika anak-anak lagi sedang tes itu kan diukur ya, ukurnya berapa. Jadi kita nggak langsung kasih ini Ibu, tapi diukur sesuai dengan anaknya, misalnya ukuran S, M, L gitu. Nanti pesan. Nanti kalau bulan Juli, kita biasanya memberikannya di bulan Mei Juni. Nah, kalau sudah jadi, ketika mereka mau jadi masuk ke kelas 1 udah kita berikan, dan pada saat masuk pertama sudah dipakai seragamnya. Wow, jadi semua fasilitasnya dapat ya. Jadi nggak usah repot-repot beli seragam di luar ya. Udah include semuanya. Buku pelajaran juga begitu, sudah kami sediakan dari buku Merdeka Belajar, buku pelajaran yang lain, buku TTQ, buku bahasa Inggris, semua sudah kita siapkan. Orang tua tidak perlu beli di luar lagi. Gitu ya. Jadi udah tinggal praktis, tinggal bayar, semuanya dapat. Jadi ayah bundanya nggak usah nyari sana sini untuk seragam gitu. Biasanya kan banyak tuh Bu yang kayak harus lagi nyari seragam gitu-gitu ya. Jadi semuanya disiapkan pemirsa. Baik. Nah ini mungkin ya ayah bunda di rumah nih Bu Widya udah yakin banget nih pengen masukin anaknya ke SD Telkausan, nggak perlu survei, saya udah tahu nih sering nonton BRTV nih, sering dapat informasi SD Telkausan. Nah, dapat formulirnya di mana Bu? Apakah Bu bisa langsung WhatsApp daftar secara online atau memang harus ke lokasi nih Bu? Untuk yang ingin mendaftar secara online juga bisa. Nanti kami ada barcode-nya untuk link pendaftaran. Ya, nanti bisa langsung masukkan ke situ. Nanti setelah itu dihubungi oleh admin kami untuk tesnya kapan gitu ya. Setelah itu
mereka datang ke sekolah, biasanya sih setelah mengisi link pendaftaran, mereka konfirmasi, Bu, saya udah mengisi link pendaftaran, bagaimana cara pembayarannya? Nanti kita bilang bahwa setelah anaknya tes, baru melakukan pembayaran gitu. Oke, jadi kalau untuk daftar sih bisa ya secara online secara juga online ya? Bisa, karena kami punya linknya. Gitu. Berarti kalau misalkan untuk tes-tesnya paling bisanya langsung gitu karena ya? pada saat langsung. itu kan sudah ada nomor WA-nya. Biasanya kami buatkan grup calon-calon siswa baru. Kemudian nanti kalau ada informasi apapun akan kami informasi di grup tersebut. Oke, waduh, ini buat ayah bunda yang mungkin sibuk di luar gitu ya, nggak tahu nih anak perkembangan segala macam. Ini SD Telkomsel up to date untuk menginformasikan apapun kegiatan siswa, semua informasi sekolah akan di-share di WhatsApp grup berarti betul. Ya, bersama guru-guru dan juga seluruh para calon orang tua dan juga orang tua siswanya pastinya. Baik. Nah ini biasanya kalau misalkan pendaftaran gitu ada nggak sih Bu yang maksudnya kan didahulukan, misalkan kayak nih di SD Telkomsel ngeduluin orang-orang sekitar dulu nih, biasanya suka ada kayak gitu. Nah tapi di SD Telkomsel ada nggak hal-hal seperti itu? Enggak sih, maksudnya kalau mereka sesuai dengan yang datang aja, maksudnya meskipun siapa cepat dia dapat ya. Jadi kalau misalnya yang orang depan tapi misalnya belum daftar, tapi orang yang jauh sudah daftar, ada masih kuota, ya berarti kan yang sudah daftar dulu ke kami gitu. Jadi nggak ada nepotisme di luar ya. Jadi walaupun nih ayah bunda di rumahnya dekat sama SD Telkomsel, buruan langsung daftar gitu, jangan keduluan sama yang jauh, karena apalagi keuntungan tadi ya kalau misalkan zonasi yang dekat sekolahnya SD Telkomsel dapat keuntungan yang luar biasa nih kalau sekolah di SD Telkomsel nih pemirsa. Waduh, nih banyak banget ya sepertinya keunggulan-keunggulan yang sepertinya kita harus bahas ya Bu Widya, tapi kita akan jeda dulu sebentar buat ngebahas program-program unggulan yang ada di SD Telkomsel. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Ngobrol Bareng.